selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Jika baik-baik, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Pokoknya terus continue ya, olahraga rutin, terus makan teratur. Jangan kerja terus tapi nggak peduli kesehatan. Oke, selamat datang di channel Mela Morgan. Ini channel tertua aku ya, teman-teman. Channel yang baru aku justru ada di Mela Morgan 2. Dan di sini jika kalian masih baru, nama saya Mela Morgan, bukan yang lain-lain ya. Namaku cuma Mela Morgan. Jangan disama-samain sama yang lain, please. Oke. Aku selain tarot reader, aku juga menjual parfum Li Aura di sini. Parfum Li Aura itu untuk membuka namanya aura kita yang tertutup mungkin. Jadi hanya dipakai di lengan ya, belakang telinga, dan panjatkan doa kita mau apa, kayak gitu. Jadi disemprot aja, jangan lebay, biasa aja, santai, oke? Dan di sini akan memberikan namanya aura positif, dan ini ibaratnya booster ya teman-teman. Gitu. Untuk tema kali ini, oh iya, pemesanannya bisa lihat di deskripsi box aku. Untuk tema kali ini, aku akan membacakan mengenai seseorang yang melihat status media sosial kamu tetapi hanya diam. Kenapa? Gitu loh. Siapa yang masih ngecekin status media sosial kamu? Mau status WhatsApp, mau status Snapchat, mau status Facebook, ya, Instagram, apapun itu, kita akan lihat kenapa dan siapa. Kita lihat dulu orang yang melihat status WhatsApp kamu, kira-kira siapa ya? Kita cek dulu di sini. Ada kartu King of Wands. Aku prediksi dari umur ya, umurnya ini sama atau lebih tua daripada kamu. Kemudian kita lihat di sini. Apakah orang baru atau orang lama? Aku melihatnya ada kartu The Devil, berarti kalian sudah mengenal secara jangka panjang. Hal yang paling menonjol dari dia yang bisa kamu kenali adalah apa? Ada kartu Page of Wands. Page of Wands dia masih kirimin kamu kabar, tapi walaupun kayak on off. Jadi misalnya hari ini kirimin kabar, besok enggak, kayak gitu. Masih mencari kabar tentang kamu, ya. Dan dia cari kabarnya itu memang sendiri gitu loh, langsung kayak directly hubungin kamu. Orangnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ciri-cirinya gimana sih dia. Selain umurnya yang lebih tua daripada kamu atau sepantaran, orangnya ini kalau dibilang sabar ya. Terus dia terlalu lama untuk memutuskan sesuatu. Jadi orang yang penuh dengan banyak pertimbangan. Aku lihatnya seperti itu. Kemudian di sini aku lihatnya ada kartu Three of Pentacles. Three of Pentacles itu terkait dengan kerjasama. Oke, teman-teman. Kerjasama berarti melibatkan hubungan ini nggak hanya kamu dan dia, tapi ada kamu, dia, dan mereka mungkin. Kamu, dia, dan saya, atau gimana? Jadi hubungan ini Tiga Pentacles, dia di antara dua orang, atau di sini dia punya tim ya. Kalau dia nggak punya pasangan, berarti dia kalau bekerja itu dalam tim. Tapi kalau ini kan aku ngomong masalah pasangan gitu loh. Berarti hubungan kalian itu tidak hanya ada kamu dan dia saja. Ini orangnya. Apakah dia mengatakan bahwa dia punya sosial media, atau bagaimana status sosial media dia sama kamu? Apakah kalian saling follow-followan atau unfollow? Kita cek ya. Ada kartu Four of Wands. Four of Wands itu sesuatu yang stabil. Aku lihat di sini kalau misalnya masih follow-followan, gimana ya?
aku lihatnya jawabannya itu lebih seperti gini loh. Kalian stabil secara aksi sih, aku lihatnya gitu. Jadi secara ngomong stabil, tapi kalau temenan di sosial media, aku melihatnya di sini karena ada yang sudah menikah, ya. Jadi ya gitu-gitu aja gitu loh. Aku nggak bilang kalian berteman atau follow-followan di sini, tapi ada kartu Four of Wands itu lebih menjaga pernikahan ya. Ada kartu Wheel of Fortune di sini juga. Dia ibaratnya ngelihatnya itu dalam waktu-waktu tertentu atau lagi curi-curi. Karena di sini sudah ada pernikahan, jadi aku ngelihatnya lebih ke nggak follow-followan ya. Atau kalau kamu open status atau kamu open public profil kamu, ya dia lihat, tapi ya sesekali. Aku lihatnya begitu. Ada kartu The Tower, ada 3 di sini. Jadi ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang open public, dan ada yang tidak follow sama sekali. Aku sih lebih ngelihatnya kayak nggak follow sama sekali ya, karena suddenly kayak selesai tiba-tiba di unfollow gitu. Tapi mungkin kamu public, jadi nggak dikunci ya, dia masih bisa lihat kamu, tapi kamu nggak bisa lihat dia. Digembok gitu ya. Ini 3 kartu di tengah, dan aku akan membacakan kenapa alasannya dia masih ngeliatin, dan kenapa dia cuma diem aja gitu loh. Kenapa dia ngeliatin, tujuannya dulu kita lihat ya. Ada kartu The Emperor. Kartu The Emperor itu kan menjaga namanya keamanan, menjaga image ya. Emperor itu nggak bisa melakukan apa-apa teman-teman, kartunya hanya stay, mengawasi. Jadi bisa dibilang orang ini mengawasi kamu, tapi gak mau terlihat gitu loh. Dia merasa dia ada di situ gitu loh, tapi dia nggak mau nyamperin kamu, hanya melihatnya aja. Matanya condongnya tuh, matanya arahnya tajam gitu ya. Nah, karena ada kartu Five of Swords, nah aku melihat di sini ada perasaan yang harus dijaga. Tapi apakah dia melihat sosial media kamu? Of course, dia melihat sosial media kamu di sini. Aman buat dia. Ada kartu Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles. Ini angka 3-nya sama angka 8-nya kayak kembar gitu. Mirip ya. Eight of Pentacles artinya dia tidak menunjukkan sisi yang dia ibaratnya gini, dia itu nggak mau kayak berandai-andai gitu loh. Jadi ya dia jalanin hal seperti ini karena dia juga harus kerjain hal yang lain. Ibaratnya dia tuh mengcover dengan kayak nggak melakukan apa-apa gitu loh, melakukan sesuatu yang untuk ya udah selesai, aku nggak ngelihat ke cover dengan bekerja. Kenapa? Karena menjaga hati yang satu lagi. Aku ngeliatnya ada wanita satu lagi atau pria satu lagi yang dijaga ya. Tapi di sini ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands itu sekalipun dia melakukan rutinitas sehari-hari, dia di sini masih ada kepo. Karena ada gairah, ada hasrat. Ya. Ada kartu Four of Cups. Dia bayangin kamu. Jadi begitu dia ngeliatin sosial media kamu, dia ngebayangin. Ada penyesalan di sini. Kenapa sih aku tuh tidak bisa ngomong atau membiarkan dia melepaskan kamu dengan orang lain ya. Misalnya kamu ada foto sosial media kamu dengan orang atau kamu lagi happy. Sementara dia bilang aku nih terpuruk loh di sini gitu loh. Ya gimana mau kita lihat juga sosial medianya dia, orang dia kunci, misalnya gitu kan. Tapi orang ini apakah dia menggunakan fake account? Totally yes, menggunakan fake account.
Aku lihatnya menggunakan fake account. Abis menggunakan fake account, dia lebih kayak kepo-kepo gitu sama kamu. Tapi dia nggak ngomong. Malu lah mau kepo-kepo sama kamu di sini. Ya, malu banget. Sebenarnya apa sih tujuan dia tuh untuk kepo sama kamu? Kita lihat ya di sini. Aku tuh selalu pakai kartu baru, guys. Oke. Di sini aku akan pejamkan mataku dan aku akan melihat kenapa dia kepo, kenapa dia masih memperhatikan sosial media kamu, kenapa dia masih memperhatikan sosial media kamu, kenapa dia masih memperhatikan sosial media kamu. Wow, aku bisa lihat ini The Enlightenment ya. Ada kayak kartu The Hermit. Kalau aku lihat di sini ada Beyond the Threshold of Fear. Dia masih ada ketakutan, teman-teman. Dia tuh antara ingin memiliki dan kayak takut gitu loh. Ada sesuatu ketakutan yang menahan dia untuk dia tetap berada di belakang gitu ya. Dia takut, selain aku lihat menyakiti seseorang di sini, hubungan dia tuh takut, hubungan kamu sama dia takut ada perubahan gitu loh. Jadi aku bisa bilang dia lebih kayak observasi ke kamu, kemudian dia lebih seperti apa ya, mendekatkan diri ke kamu tuh secara spiritual aja gitu loh. Kemudian di sini aku melihatnya juga dia banyak energi seperti cuman dia yang tahu sih kalau aku lihatnya. Kalau kamu mandang ini, apa yang kamu pikirin? Coba komen di bawah. Dia ngeliat kamu nih, ibaratnya dia melihat sesuatu yang dia seneng gitu loh, tapi dia tetap dalam kegelapan. Dia nggak mau menuju ke sana. Ada yang menahan dia. Aku bisa pastikan sih dia nggak mau nyakitin yang lain. Karena mungkin yang lain itu juga memberikan effort. Ya. Kita cek lagi di sini. Aku akan pejamkan mataku dan aku akan pilihkan kartunya. Oke. Dia merasa aku seperti terbakar dalam satu circle yang dia nggak bisa, aku bilang nggak bisa apa ya, nggak bisa lepas dari circle ini gitu loh. Berarti ada sesuatu yang mencengkram. Dia di sini, kamu di situ, ya. Dia terus saja berputar-putar pada situasi yang sama, situasi yang ya udah, dia sudah dengan kehidupan rutinnya, kamu juga di sana dengan ombak rutinitas kamu. Dia semakin jauh ya kalau aku lihat. Ingin sekali rasanya di sini dia itu terus terus berusaha untuk keluar dari circle yang begini-gini aja. Karena diketahui bahwa hubungan kalian juga termasuk adalah hubungan karmik, ya. Ada yang hubungan karmik, jadi circle-nya tuh berputar seperti itu. Nah, ini di sini ada judulnya karmic period, ya. Jadi apapun yang terjadi itu akan mempengaruhi hubungan kalian, sekecil apapun itu. Dia nggak komunikasi, dia kepo-kepoin kamu, itu hal-hal yang terjadi dalam hubungan karmic relationship. Jadi bisa dipastikan, ya, kalau ini ada Three of Pentacles, berarti ada kerjasama, ada orang lain yang masuk di sini. Seperti sinetron yang lagi hits, inisialnya LP. Lihat, ini kamu, ini dia. The Human Gift, ya. Di sini kita nggak usah ngelihat dari judulnya. Dia tuh kayak ngelihat kamu itu
kayak terlalu tinggi gitu, terlalu kayak wah gitu. Kalau dia ngeliat sosial media kamu tuh dia ada perasaan kayak wah gitu, gue ini membosankan, dia itu ada penyakit ego, teman-teman. Ada penyakit ego, ada rasa ego yang sakit, merasa kayak tidak mampu, atau ketika dia takut, ketika dia muncul atau mulai kayak mau nyapa kamunya di sini yang udah terlalu kemana, udah melalang buana, udah sibuk gitu. Jadi dia kayak nggak mau gangguin kamu sebetulnya, karena takut, ada fear. Di sini tetap ada ketakutan nih ya. Aku lihatnya di sini ada baca fear, ada ketakutan, ada pertanyaan, ada fear. Apakah yang dilakukan itu betul untuk nyapa kamu lagi, ataukah enggak? Itu dia masih kayak bimbang. Sebetulnya dia tuh sangat tertarik loh dengan kehidupan dari sosial media kamu. Kamu happy, kamu sukses, kemajuan kamu itu dia ngikutin terus. Antara orang benci sama fans itu beda tipis. Jadi kalau aku bilang dia sebetulnya sih ada fans sama kamu. Di sini ada impossible made possible ya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin apa yang menjadi mungkin. Kadang-kadang dia tuh merasa hatinya itu memang tahu segalanya, bahwa dengan dia melihat kamu mungkin itu salah satu tarikan energi supaya kamu termanifest sama dia. Kamu kan juga akan ngecekin, oh dia ngeliatin nih, kamu ada perasaan happy kan di situ. Nah itu yang dibilang katanya manifest. Jadi ini adalah cara dia untuk memancing kamu tanpa dia harus capek-capek datang, kalau aku lihat ya. Nah sekarang tergantung dari kamu nih. Kamu sekarang harus bisa lebih low nggak? Bisa lebih nggak gengsi nggak untuk nyapa dia duluan? Karena gini loh, ketika dia ngelihat kamu, kan dia juga udah tahu bahwa status itu bisa dilihat sama orang. Kenapa dia nggak pakai hidden Instagram aja? Dia tuh banyak kepura-puraan, teman-teman. Percaya sama aku, orang ini tuh penuh dengan misterius, tapi dia tuh kayak in everywhere. Dia ada di mana-mana. Tuh. Ini kalau aku bilang adalah satu spiritual. Why should I fear anything? When was I ever less by dying? Dia bilang, kenapa aku harus takut? Katanya dia tuh sudah dalam titik terendah juga, udah sama kayak sekarat gitu, ngapain aku harus takut, dia bilang. Jadi aku bisa melihat di sini dia ngeliatin kamu itu sebenarnya kadang-kadang ada perasaan untuk dia tuh tidak takut gitu loh. Dia merasa kalau ngeliat status kamu itu kayak aman, oh dia masih sehat, oh dia masih baik, oh dia masih sendiri. Nah ngecek kayak gitu, jadi tuh kayak merasa keamanan gitu loh teman-teman. Oh dia bukan nama yang lain, oh kemarin kalau ada temen cowoknya siapa ya, kayak gitu-gitu loh. Orang ini tuh memang agak sedikit aneh yang aku lihat ya. Kadang-kadang kamu tuh gak ngerti maksudnya ngapain sih dia ngeliatin status gue. Apakah fitnya itu cuman gue doang, cuman temennya cuman sedikit, makanya ada fit gue terus yang muncul di situ. Apakah dia risih gitu loh, ya kan? Makanya dia ngeliatin, atau dia tipe-tipenya yang gak ada kerjaan ya dia scroll gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, perasaan kehilangan itu ada, karena ada kartu Four of Cups ya, ada kartu hasrat, gairah, dan pengen kepo. Hanya di sini kalau misalnya memang statusnya dia sudah dengan yang lain atau dia sudah move on, ada hati yang harus dijaga. Dia mau kayak berpikir gini loh, oh ini masih baik-baik saja kok, ternyata masih baik-baik saja, masih aman lah katanya. Sekarang kita lihat apakah orang ini kedepannya akan menghubungi kamu.
Kalau iya, itu kapan? Aku akan buka 2 kartu. Apakah orang ini akan menghubungi kamu? Yes or no? Two of Cups, yes. Two of Cups, dia mau kamu. Masih ada hati, perasaan. Ya, masih ada hati, perasaan, cinta. Nggak pengen lepas. Kamu tahu nggak sih rasanya kalau orang mencintai, tapi harus ada hati lain yang harus dijaga. Karena dia bukan pacaran aja. Misalnya sudah dalam ikatan pernikahan gitu loh. Dia cinta sama kamu. Dia cinta sama kamu. Masih memikirkan, ya. Terdalamnya itu masih ngeliatin segala perkembangan kamu. Bisa dipastikan ke depannya nanti dia akan datang. Minimal dia akan mulai untuk berani. Hal yang menghambat dia saat ini. Masih ada sedih ya. Sedih itu dalam arti mungkin kondisi dari perasaannya itu masih belum stabil, masih banyak urusan, terpuruk, sedih. Ini hambatannya di sini. Dia masih secara emosional ada, tapi kayak nahan gitu loh, belum saat yang tepat. Kamu nggak usah blok dia ya teman-teman, nggak usah blok dia. Kamu afirmasikan aja yang baik, didoain aja orang ini supaya bisa lebih terbuka ya. Kan kalau terbuka belum tentu kalian harus jadian gitu. Yang penting ada kejelasan lah dari dia ya. Siapakah orangnya di sini? Ya, ini dia yang kepo-kepo sama kamu. Kalau inisialnya nggak ada, ambil nama tengah ya. Atau aku rasa sih di sini lebih kena ke intuisi ya kalau aku lihat. Karena huruf-hurufnya di sini rata-rata kayak konsonan. Mungkin ada nama dia. Kayak gitu. Jadi ada G, X, F, H, J, Q. Kayaknya aku mesti ambil lagi deh. Kayaknya impossible kok nama-namanya itu ya. Nih ada tambahannya, ada A, ada B, ada D, dan ada T. Nah ini dia tambahannya. Karena di sini aku lagi nggak bisa lama-lama teman-teman, harus bed rest dulu. Ini adalah inisialnya. Ya, udah aku tambahin. Semoga kalian happy, semoga namanya ada. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dukung terus channel aku, jaga kesehatan kalian yang baik, jangan banyak pikiran, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, I love you, bye bye.